Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati, NIM 091040423061, kelas B, semester 3, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai birokrasi dalam berbagai perspektif. Ada 5 macam perspektif. Yang pertama itu perspektif politik atau birokrasi sebagai aktor kekuasaan, di mana birokrasi dengan struktur hierarkis dan kontrolnya yang kuat seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan. Pengusaha dapat memanfaatkan birokrasi untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan dan mengontrol masyarakat. Ini terlihat dalam sejarah di mana rezim otoriter menggunakan birokrasi sebagai mesin politik untuk menekan oposisi dan menjaga stabilitas kekuasaan. Nah, yang kedua itu perspektif administrasi atau birokrasi sebagai mesin pelayanan publik. Dari perspektif administrasi, birokrasi dipandang sebagai mesin negara yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Birokrasi memiliki tugas untuk melayani masyarakat dengan memberikan berbagai macam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian yang ketiga itu perspektif sosial budaya atau birokrasi sebagai refleksi dan pembentuk budaya. Birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh budaya masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Birokrasi sebagai refleksi budaya, yaitu birokrasi mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat di mana ia berada. Misalnya, di negara-negara dengan budaya individualistis, birokrasi cenderung lebih berorientasi pada kinerja individu, sedangkan di negara-negara dengan budaya kolektif, birokrasi cenderung lebih berorientasi pada kerjasama dan loyalitas kelompok. Sedangkan birokrasi sebagai faktor pembentuk budaya, di mana birokrasi dapat mempengaruhi budaya masyarakat melalui berbagai cara seperti melalui pendidikan, kebijakan, dan perilaku jabatan. Misalnya, birokrasi yang korup dapat memperkuat budaya korupsi di masyarakat, sedangkan birokrasi yang transparan dan berintegritas dapat mendorong budaya yang lebih terbuka dan jujur. Nah, yang keempat itu perspektif ekonomi, di mana birokrasi sebagai penggerak dan penghambat ekonomi. Yang pertama itu birokrasi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, di mana birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan birokrasi sebagai faktor pendorong pembangunan, di mana birokrasi yang profesional dan efisien dapat menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Yang kelima itu perspektif teknologi atau birokrasi di era digital. Birokrasi dan digitalisasi. Digitalisasi birokrasi dapat membantu dalam mengelola data dan informasi secara lebih efisien. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah pengumpulan, menganalisis, dan pemanfaatan data untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.